everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Apriliana dengan NIM 43424122 dari kelas TIB 7 Praktikum. So, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya pada modul 9, yaitu dengan topik geolocation. So, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, sebelum kita ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sedikit di mana dalam modul ini saya mengimplementasikan sebuah fitur bernama kunjungan toko pada aplikasi web uh, Laravel ini. Nah, pada fitur ini itu dirancang untuk memverifikasi bahwa seorang sales menemukan latitude dan magnitude dari Google Map, kemudian menggunakan teknologi geolocation HTML5 dan formula perhitungan jarak Haversine. Nah, ada pun juga penjelasan dan juga latar belakang dari tujuan dari fitur ini, di mana study case-nya yaitu seorang klien, yaitu pemilik usaha distributor, memerlukan sebuah aplikasi yang memungkinkan dirinya untuk mengetahui bahwa sales-salesnya benar-benar telah mengunjungi toko-toko yang masuk dalam areanya masing-masing. Nah, masalah utamanya adalah soal akurasi, di mana GPS pada perangkat mobile memiliki akurasi yang bervariasi, sehingga kita tidak bisa begitu saja menggunakan koordinat sebagai acuan tunggal. Nah, solusi yang saya terapkan yaitu dalam modul ini, yang pertama, penentuan titik awal toko atau koordinat toko ditentukan melalui Google Map, tanpa perlu datang langsung ke lokasi. Kemudian latitude, longitude, dan nilai akuransinya diinput secara manual ke dalam form dan disimpan ke database. Nah, yang kedua yaitu validasi jarak menggunakan formula Haversine dengan threshold efektif yang mempertimbangkan akurasi GPS. Nah, dengan sistem ini, kunjungan hanya dianggap sah apabila posisi sales terbukti berada dalam radius tertentu dari titik toko. Nah, lanjut, kita langsung ke pembahasan code-nya, di mana step pertama di sini saya membuat migration ini, yaitu buat tabel lokasi toko. Nah, di sini barcode dijadikan sebagai primary key karena identitas toko saat scan selalu mengambil dari barcode. Kemudian latitude dan longitude ini itu buat menyimpan koordinat toko dari Google Maps, sedangkan accuracy ini itu digunakan untuk toleransi perhitungan jarak agar hasil validasi tidak terlalu ketat. Nah, untuk timestamp ini itu memberikan jejak kapan data diubah atau dibuat. Nah, selanjutnya di sini saya membuat model, di mana model ini itu mapping ke database. Nah, model ini itu menghubungkan tabel lokasi toko ke Eloquent. Nah, karena barcode adalah string, saya menonaktifkan incrementing dan mengatur key type-nya ke string. Nah, field-labelnya memastikan field yang boleh disimpan dari form. Nah, kemudian di sini saya membuat roots-nya, yaitu alur halamannya. Ini, di mana root ini dibuat per halaman, yang dimana alur dibuat per halaman, ada daftar toko, kemudian input toko, scan barcode, dan hasil kunjungan. Selain itu ada endpoint JSON-nya untuk lookup barcode dan validasi jarak yang dipakai oleh JavaScript. Nah, kemudian kita pergi ke controller. Di sini saya terdapat beberapa metode, yaitu ada index, kemudian ada
ada grid, kemudian ada scan, ada result, kemudian ada store, ada lookup, validate visit, dan ada barcode, dan ada hover sign. Nah, untuk indeks ini, untuk menampilkan list toko, kemudian grid, untuk menampilkan form input toko, kemudian ada scan, itu menampilkan halaman scan barcode, kemudian ada result, itu membaca hasil dari section, kemudian store untuk validasi input, simpan data, lalu redirect ke barcode, kemudian ada lookup, ini tuh ambil data toko berdasarkan barcode, kemudian ada validate visit, ini untuk menghitung jarak, buat threshold, dan simpan hasil ke sectionnya. Kemudian ada hover sign, ini untuk menghitung jarak dua koordinat dengan menggunakan rumus yang sudah ada tertera di modul. Nah, di mana di controller ini seluruh proses dilakukan. Kemudian ada method store itu untuk menyimpan toko dan langsung akan nge-redirect ke halaman barcode agar bisa untuk dicetak barcode-nya. Kemudian ada lookup yaitu menerima barcode dari GS dan mengembalikan data toko. Kemudian ada validate visit itu untuk menghitung jarak happiness lalu menentukan apakah kunjungan diterima atau ditolak. Nah, nanti hasilnya disimpan ke section dan ditampilkan pada halaman result. Kita langsung masuk ke bagian view-nya. Di sini terdapat halaman utamanya atau bisa kita sebut dengan indeks. Di sini ada tampilan dari beberapa daftar toko, kemudian ada button scan validasi, kemudian ada tambah toko. Ini dan juga ada aksi cetak barcode. Nah, ini untuk code-nya. Di sini terdapat tombol tadi scan, kemudian ada tombol tambah atau create, kemudian ada list daftar toko. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya, kita coba tambah toko. Nah, kemudian akan muncul ke atau redirect ke halaman grid. Nah, ini untuk code grid-nya, halaman grid-nya. Di sini kita diharuskan untuk menginputkan barcode, nama toko, kemudian latitude, longitude, accuracy, dan juga nanti ada button untuk submit. Nah, untuk latitude dan longitude ini bisa kita cari di Google Map. Nah, kita coba langsung saja demo. Di sini saya berkode-nya saya 5. Nama tokonya toko April. Kemudian untuk latitude dan longitude ini bisa kita klik link ini. Nah, maka akan muncul. Di sini kita terdapat informasi untuk langkah-langkah mendapatkan titik-titik tersebut. Kita bisa buka langsung Google Map. Nah, ini kita mau toko kita di mana. Misal kita di sini ya, sini aja ya. Terus kita klik 2, kemudian kita copy ini, klik aja. Kemudian kita pergi lagi ke halaman create. Nah, ini kita masukkan di sini. Untuk yang awal itu masuk ke latitude, untuk yang bagian setelah koma itu masuk ke longitude. Nah, ini untuk asuransinya kita asumsikan saja 120 meter. Kemudian klik submit, maka button
spinner akan muncul. Nah, maka akan ke redirect ke halaman barcode. Di sini menampilkan barcode toko untuk kita pakai scan atau untuk kita nanti scan ke validasi. Kita bisa klik download atau print. Kita klik download terlebih dahulu. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, maka barcode-nya sudah terdownload. Nah, ini. Kemudian kita lanjut ke halaman scan. Oh iya, untuk halaman barcode tadi, di sini terdapat informasi barcode toko, kemudian barcode-nya, terus ada nama toko, kemudian ada button print atau download, dan juga ada button lanjut ke scan. Nah, tadi kan lanjut kita ke halaman scan. Di sini kita langsung saja scan barcode-nya. Nah, kita langsung saja scan. Nah, maka akan muncul bunyi beep untuk menampilkan hasil scan-nya. Nah, ini kemudian kita ada melihat informasi ini untuk diarahkan ke button ambil lokasi. Kita klik saja, kemudian kita tunggu untuk proses mengambil lokasinya. Nah, ini untuk lokasinya sudah mendapatkan latitude, longitude, dan accuracy-nya. Kemudian kita klik cek kunjungan. Nah, maka akan muncul hasilnya, di mana ini hasilnya ditolak ya. Karena accuracy salesnya dan accuracy tokonya itu sangat jauh. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan. Nah, maka kita redirect ke halaman indeks lagi. Mungkin itu alur dari tugas modul 9 atau geolocation. Nah, pada halaman scan tadi atau scan barcode tadi itu kamera aktif untuk membaca barcode, kemudian barcode bisa di-scan dan diketik lalu dicari. Nah, setelah data toko muncul, user mengambil lokasi GPS lalu cek kunjungan. Nah, ini terdapat QR reader, ini itu sebagai kontainer kamera. Nah, kemudian ada tombol cari, ambil lokasi, dan cek kunjungan. Nah, nanti data toko akan muncul di panel info. Nah, untuk halaman result tadi itu di file result ini, di mana halaman result menampilkan status kunjungan dan seluruh detail perhitungan. Jadi bisa dijelaskan kenapa hasilnya diterima atau ditolak. Nah, gimana kita bisa menyimpulkan pengajuan itu diterima atau ditolak, yaitu status ditentukan dengan rumus jika diterima, yaitu jika jarak aktualnya kurang atau sama dengan dari threshold, dan jika ditolak, itu jika jarak aktualnya lebih dari threshold. Nah, ini ada distance, itu adalah jarak aktual lokasi user ke toko dihitung dengan $. Kemudian ada threshold, ini itu adalah radius dasar plus akurasi toko plus akurasi GPS user. Kemudian ada accepted, ini itu akan true jika jarak lebih kecil atau sama dengan threshold. Nah, jadi kapan pengajuan itu diterima, yaitu jika lokasi user dekat dengan toko. Kemudian atau meskipun agak jauh, tapi accuracy-nya cukup besar sehingga threshold akan meningkat. Contohnya nih,
Jarak aktualnya 180 meter. Kemudian radius dasarnya 300 meter. Kemudian accuracy tokonya 10 meter, accuracy usernya 15 meter. Nah, nanti thresholdnya itu akan ditambah, yaitu 300 ditambah 10 ditambah 15, yaitu dengan jumlah 325 meter. Nah, nanti jadinya perbandingannya yaitu 180 itu kurang dari sama dengan 325. Maka dia akan berstatus dan juga pengajuannya akan diterima. Nah, kapan pengajuan itu ditolak? Yaitu yang pertama, lokasi user terlalu jauh dari titik toko, kemudian atau accuracy kecil sehingga threshold-nya akan sempit. Contohnya nih, jarak aktualnya 400 meter, maka threshold-nya yaitu 300 ditambah 10 ditambah 15, atau sama dengan 325 meter. Di mana 400 itu lebih dari 325, maka pengajuannya akan otomatis tertolak. Nah, accepted ini itu yang menampilkan status di halaman result. Di mana jika accepted sama dengan true, maka badge-nya akan berwarna hijau, yang artinya itu diterima. Kemudian jika accepted false, itu badge-nya akan berwarna merah, yang artinya ditolak. Kemudian pada JavaScript scan dan validasi, ini itu dijelaskan pada method atau function terdapat field location, kemudian lookup store, terus validate visit, kemudian ada konfigurasi scannernya. Nah, pada function lookup store ini itu memanggil API lookup, kemudian di function field location itu mengambil GPS yang menampilkan status, kemudian di function validate visit itu memanggil API validasi, dan konfigurasi scannernya itu berupa VPS, QR box, dan format to support. Auto resume scanner agar bisa scan berulang. Di mana di JavaScript ini semua proses scan berjalan, di mana barcode yang terbaca langsung di lookup ke database, kemudian lokasi GPS diambil dengan watch position agar akurat. Setelah itu API validasi dipanggil dan hasil disimpan ke section. Kemudian scanner juga di-resume otomatis supaya bisa scan lebih dari sekali scan. Nah, demikian presentasi pengerjaan praktikum bahasa Framework pada modul 9 mengenai geolocation dan sistem kunjungan toko. Nah, kesimpulannya, fitur ini berhasil diimplementasikan dengan memanfaatkan geolocation HTML5, kemudian formula Hover-Sign, kemudian ada QR Code, serta integrasi penuh dengan framework Laravel. Nah, sistem ini secara efektif dapat memverifikasi kehadiran visit sales di lokasi toko melalui validasi koordinat GPS dengan threshold efektif yang mempertimbangkan akurasi perangkat. Nah, sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.